Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Rahma Saragi dengan NIM 2522068. Nah, di sini saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang materi tentang manajemen kontrak dan pengadaan. Baik saja, kita langsung mulai. Nah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Lisa Saputri, yang kedua adalah saya sendiri, dan yang ketiga adalah Ulfa Suryani Hasibuan. Selanjutnya, masuk ke materi, yaitu definisi manajemen kontrak dan pengadaan. Nah, manajemen kontrak itu adalah proses menyeluruh dalam mengelola siklus hidup kontrak guna memastikan seluruh pihak memenuhi kewajiban dan hasil tercapai, serta mengendalikan risiko, waktu, biaya, dan kualitas proyek. Nah, sementara itu, manajemen pengadaan mencakup aktivitas untuk memperoleh barang atau jasa dari luar organisasi secara efektif dan efisien, guna mendukung kebutuhan dan daya saing organisasi. Selanjutnya, siklus pengadaan dalam proyek sistem informasi. Nah, adapun siklus pengadaan dalam proyek sistem informasi terdiri dari serangkaian tahapan yang dirancang untuk memastikan bahwa barang, jasa, atau pekerjaan yang dibutuhkan proyek dapat diperoleh secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu adalah tahapan umum dalam siklus tersebut. Nah, yang pertama itu adalah perancangan pengadaan. Nah, perancangan pengadaan ini itu adalah tahapan awal untuk menentukan kebutuhan proyek sistem informasi. Artinya, dia melibatkan identifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan dan menetapkan anggaran, jadwal, serta strategi pengadaan, misalnya melalui tender terbuka atau penunjukan langsung. Nah, yang kedua adalah penyusunan dokumen pengadaan, yaitu menyiapkan dokumen resmi seperti Term of Reference atau TOR, spesifikasi teknis, kriteria evaluasi, dan rancangan kontrak. Nah, dokumen ini menjadi acuan bagi penyedia dalam menyusun penawaran. Yang ketiga adalah pengumuman dan pemilihan penyedia. Nah, di tahap ini, di mana organisasi mengumumkan pengadaan dan menerima penawaran dari calon penyedia. Dilanjutkan dengan proses evaluasi teknis dan harga untuk memilih penyedia yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Nah, yang keempat itu adalah negosiasi dan pengadaan kontrak. Nah, setelah penyedia terpilih, dilakukan negosiasi lebih lanjut untuk menyepakati rincian kontrak, termasuk harga akhir, waktu pelaksanaan, jaminan kualitas, dan sanksi, serta dilanjutkan dengan pengadaan kontrak secara formal. Selanjutnya itu adalah yang nomor 5, pelaksanaan kontrak. Nah, penyedia mulai melaksanakan pekerjaan sesuai kontraknya. Tim proyek melakukan monitoring terhadap pelaksanaan agar sesuai spesifikasi, anggaran, dan jadwal yang telah disepakati. Nah, yang keenam adalah pemantauan dan evaluasi kinerja. Nah, selama pelaksanaan dilakukan penilaian kinerja penyedia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai mutu dan waktu yang ditetapkan. Nah, hasil evaluasi bisa digunakan untuk pembelajaran dan referensi di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah penyelesaian kontrak. Nah, setelah pekerjaan selesai, dilakukan proses serah terima, pembayaran akhir, dan persiapan seluruh dokumen kontrak, juga termasuk evaluasi akhir terhadap kinerja penyedia dan hasil proyek. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis kontrak dalam proyek IT, TA. Nah, yang pertama adalah fixed price kontrak atau kontrak harga tetap. Nah, kontrak harga tetap ini merupakan jenis kontrak di mana biaya total proyek ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh dirubah hingga proyek selesai. Nah, kalau misalnya ruang lingkup pekerjaan harus didefinisikan dengan sangat jelas dan terperinci, termasuk semua deliverable dan tanggal penyelesaian proyek. Nah, fixed price kontrak ini sangat ideal untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil, berukuran kecil hingga menengah dengan durasi pendek. Jadi tidak dianjurkan untuk yang proyek yang berukuran besar. Yang kedua adalah
time and materials contract. Itu adalah kontrak waktu dan material. Nah, jenis perjanjian ini di mana klien membayar berdasarkan jam kerja aktual dan material yang digunakan selama pengembangan proyek. Dalam kontrak ini, tarif per jam untuk setiap peran profesional ditentukan sebelumnya, namun tidak ada jumlah tetap untuk biaya total proyek. Resiko pengeluaran lebih anggaran juga lebih tinggi karena vendor memiliki sedikit insentif untuk bekerja secara efisien. Nah, kontrak ini jenis ini paling cocok untuk proyek dengan persyaratan yang belum jelas atau sering berubah-ubah. Seperti itu. Nah, proyek pengembangan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan serta situasi di mana terdapat hubungan jangka panjang dengan tingkat kepercayaan tinggi antara klien dan vendor. Nah, yang ketiga adalah cost plus contract, yaitu adalah kontrak biaya plus. Nah, model kontrak di mana klien membayar biaya aktual proyek ditambah presentasi dan jumlah tetap sebagai keuntungan bagi vendor. Nah, semua biaya langsung dan tidak langsung harus didokumentasikan dengan baik dan vendor berkewajiban memberi bukti pengeluaran untuk transparansi penuh. Nah, kontrak ini memiliki kekurangan berupa biaya akhir yang sulit diprediksi, kurangnya intensif untuk efisiensi biaya bagi vendor, serta kebutuhan dan akan administrasi dan pengawasan intensif. Kontrak ini memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi antar klien dan vendor untuk berjalan lebih efektif. Yang keempat itu ada agile kontrak atau kontrak agile. Nah, jenis kontrak modern dirancang khusus untuk metodologi pengembangan agile, berfokus pada iterasi dan pengiriman bertahap atau sprint. Dalam kontrak ini, pembayaran dilakukan per iterasi atau pencapaian milestone tertentu, dengan persyaratan yang dapat berubah dan disesuaikan antara iterasi. Kontrak agile mengutamakan kolaborasi dibandingkan negosiasi kontrak yang kaku, dengan beberapa model variasi seperti time and materials dengan batasan, fixed price per iterasi, fixed price dengan persyaratan fleksibel, atau target cost dengan pembagian risiko dan atau keuntungan. Nah, keunggulan signifikan dari pendekatannya adalah fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan prioritas dan persyaratan sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang. Nah, kalau misalnya untuk tantangannya, seperti kesulitan dalam memprediksi biaya dan jadwal akhir secara akurat, kebutuhan klien akan keterlibatan klien yang intensif dan berkelanjutan, serta potensi scope creep jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kontrak jenis ini sangat cocok untuk proyek dengan persyaratan yang terus berkembang, lingkungan bisnis dengan perubahan cepat, serta pengembangan produk inovatif yang harus merespon dinamika pasar. Yang kelima adalah software license agreement, yaitu adalah perjanjian lisensi perangkat lunak. Nah, maintenance dari software license agreement merupakan jenis kontrak yang mengatur pengguna perangkat lunak oleh klien, memberikan hak penggunaan bukan kepemilikan dengan kondisi dan batasan tertentu. Nah, kontrak ini mencakup ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual serta spesifikasi jumlah pengguna, lokasi atau perangkat yang diizinkan untuk menggunakan software tersebut. Nah, keuntungan utama kontrak lisensi adalah kejelasan hak kewajiban semua pihak. Keuntungan utama kontrak ini tadi adalah perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pengembang, kepastian hukum bagi pengguna, serta pengaturan ekspektasi untuk pembaruan dan dukungan. Jenis kontrak ini dapat membatasi fleksibilitas pengguna, menimbulkan biaya signifikan untuk deployment skala besar, menciptakan kompleksitas dalam manajemen kepatuhan, dan berpotensi menciptakan ketergantungan pada vendor tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah software as a service. Ini dia, software as a service kontrak. Itu adalah jenis perjanjian modern yang mengatur penyediaan layanan perangkat lunak berbasis langganan
di mana akses diberikan melalui internet, bukan melalui instalasi lokal. Dalam model ini, software sepenuhnya dihosting dan dikelola oleh vendor dengan pembayaran berulang atau bulanan atau tahunan sebagai ganti pembelian lisensi tradisional. Nah, kontrak ini harus mencakup keuntungan tentang performa, ketersediaan, dan keamanan layanan yang disediakan dengan komponen kunci yang meliputi syarat berlangganan. Selanjutnya adalah di sisi lain, biaya jangka panjang software as a service ini dapat melebihi model lisensi tradisional. Terdapat ketergantungan pada konektivitas internet. Nah, keterbatasan dalam kustomisasi serta risiko potensial terkait keamanan dan privasi data. Yang ke-8 adalah yang selanjutnya adalah Master Service Agreement. Nah, Master Service Agreement ini adalah kontrak induk komprehensif yang dirancang untuk mengatur hubungan jangka panjang antara klien dan penyedia layanan TI. Nah, kontrak ini menetapkan syarat dan ketentuan umum yang berlaku untuk semua proyek yang akan dilaksanakan. Biasanya dilengkapi dengan dokumen statement of work. Biasanya dilengkapi dengan dokumen statement of work atau SOW, terpisah untuk setiap proyek spesifik. Nah, meskipun demikian, negosiasi awal MSA bisa memakan waktu dan rumit. Kontrak ini dapat sulit diubah setelah disepakati, mungkin tidak mengakomodasi proyek dengan kebutuhan yang sangat berbeda, serta berisiko mengikat pihak pada ketentuan yang tidak optimal untuk semua jenis proyek. Nah, MSA ini paling sesuai untuk hubungan vendor klien jangka panjang, organisasi yang berencana melakukan beberapa proyek dengan vendor yang sama, serta perusahaan besar yang membutuhkan standarisasi kontrak dan situasi yang memerlukan kecepatan dalam memulai proyek-proyek baru tanpa harus melalui proses negosiasi kontrak dari awal setiap kali. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olpa Suryani dengan NIM 2522072 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang pertama, tantangan dalam pengadaan TI. Tantangan dalam pengadaan TI ini adalah di mana pengadaan teknologi informasi ini yang sangat kompleks karena melibatkan perpaduan antara kebutuhan teknis dan strategi organisasi. Serta proses ini tidak hanya mencakup pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga layanan lisensi, integrasi sistem, dan pelatihan pengguna. Pada tantangan dalam pengadaan TI ini ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu perubahan kebutuhan yang cepat, di mana dalam era digital, kebutuhan organisasi terhadap teknologi berkembang dengan sangat cepat. Solusi yang awalnya dianggap tepat bisa menjadi usang dalam waktu singkat. Hal ini menuntut fleksibilitas dalam proses pengadaan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan tersebut. Organisasi itu perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ini. Yang kedua yaitu tantangannya kesesuaian teknologi dengan infrastruktur yang ada. Memilih teknologi yang sesuai dengan infrastruktur yang sudah ada merupakan tantangan tersendiri. Integrasi antara teknologi baru dengan sistem lama seringkali memerlukan penyesuaian yang kompleks dan biaya tambahan. Organisasi itu harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kompatibilitas dan menghindari gangguan operasional.
Tantangan selanjutnya yaitu keamanan informasi dan data, di mana dalam era digital ini keamanan informasi menjadi prioritas utama. Pengadaan teknologi informasi yang tidak memperhatikan aspek keamanan dapat membuka celah bagi serangan cyber dan kebocoran data. Organisasi itu harus memastikan bahwa solusi teknologi informasi yang diadopsi itu memiliki standar keamanan yang tinggi dan mampu melindungi data sensitif. Selanjutnya, tantangan yang keempat yaitu biaya dan nilai investasi, di mana dalam menemukan keseimbangan antara biaya pengadaan dan nilai yang dihasilkan merupakan tantangan yang signifikan. Solusi teknologi informasi yang mahal belum tentu memberikan hasil yang sepadan dengan investasi. Oleh karena itu, analisis biaya manfaat yang komprehensif diperlukan untuk memastikan efisiensi pengeluaran. Tantangan selanjutnya yaitu pengeluaran perubahan organisasi, di mana pengadaan TI ini seringkali memerlukan perubahan dalam budaya kerja dan proses bisnis. Dengan mengelola perubahan ini dengan baik menjadi tantangan terutama jika tidak ada dukungan dari manajemen dan karyawan. Strategi manajemen perubahan yang efektif itu diperlukan untuk memastikan adopsi teknologi yang sukses. Tantangan yang keenam yaitu birokrasi dan regulasi yang kompleks, di mana proses pengadaan di sektor publik itu seringkali terhambat oleh birokrasi yang kompleks dan regulasinya yang ketat. Hal ini dapat memperlambat proses pengadaan dan mengurangi efisiensi. Penyederhanaan prosedur dan penyesuaian regulasi diperlukan untuk mendukung pengadaan TI yang lebih efektif. Tantangan yang ketujuh yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang dimana kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dapat menimbulkan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan publik. Akuntabilitas yang rendah juga dapat membuka peluang bagi praktik korupsi dan kolusi, yang dimana implementasi sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk integritas dari proses. Tantangan selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, di mana kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan TI ini menjadi faktor penentu keberhasilan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dan dapat menghambat proses pengadaan. Selanjutnya, risiko ketergantungan pada pihak ketiga, karena ketergantungan pada vendor atau penyedia layanan TI dapat menimbulkan risiko, terutama jika terjadi kegagalan layanan atau pelanggaran keamanan. Evaluasi dan pemantauan kerja vendor secara berkala diperlukan untuk mengelola risiko ini. Selanjutnya itu perubahan teknologi dan ketidakpastian masa depan. Teknologi terus berkembang dan organisasi harus siap menghadapi perubahan yang cepat. Ketidakpastian mengenai arah perkembangan teknologi dapat menyulitkan perencanaan pengadaan jangka yang panjang. Selanjutnya yang ke-11 yaitu tantangannya manajemen kontrak yang kompleks, di mana manajemen kontrak adalah dasar untuk menjaga hubungan dengan pemasok. Meskipun kontrak adalah dokumen hukum yang menandakan awal dari hubungan baru dengan vendor, namun tujuannya lebih luas dari itu. Tujuannya adalah untuk memungkinkan bisnis mengirimkan produk dengan harga yang kompetitif. Kontrak memastikan pengiriman bahan yang stabil, berkualitas, serta efektivitas biaya keseluruhan dari kesepakatan tersebut. Selanjutnya, tantangan yang terakhir yaitu data yang tidak akurat. Di sebagian besar perusahaan itu, tim pengadaan mengelola entry data secara manual, di mana mereka memasukkan data pada spreadsheet dan sistem lama dengan otomatisasi dan kemampuan analisis yang terbatas. Karena data ditangani secara manual, data tersebut menjadi tidak konsisten dan rentan terhadap kesalahan manusia. Selanjutnya, pembahasan yang bagian E yaitu peran dan tanggung jawab dalam manajemen kontrak dan pengadaan, di mana pengadaan dan manajemen kontrak dalam proyek teknologi informasi adalah aspek penting berkontribusi besar terhadap keberhasilan implementasi sistem atau layanan TI dalam suatu organisasi. Proses ini tidak hanya menyangkut transaksi pembelian barang dan jasa, melainkan melibatkan banyak pihak yang memiliki fungsi, peran, serta tanggung jawab berbeda namun saling terintegrasi.
Manajemen kontrak dan pengadaan TI ini merupakan kerja kolaboratif lintas fungsi dan departemen, di mana setiap pihak memiliki peran yang spesifik yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Koordinasi yang baik itu, komunikasi yang terbuka, serta pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan organisasi dan regulasi yang berlaku menjadi kunci utama untuk mencapai hasil pengadaan yang efektif dan berkelanjutan. Adapun peran setiap manajemen kontrak dan pengadaan teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik proyek atau owner, di mana pemilik proyek atau klien adalah pihak yang memiliki dan mendanai proyek konstruksi. Pemilik proyek dapat berupa individu, perusahaan, lembaga, pemerintah, atau organisasi yang membutuhkan fasilitas atau persetujuan desain, serta penetapan persyaratan dan spesifikasi teknis. Selain itu, pemilik proyek juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan kontrak, memastikan pembayaran yang tepat, dan memberikan waktu yang diperlukan kepada kontraktor. Yang kedua yaitu kontraktor, di mana kontraktor itu adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Kontraktor ini dapat berupa perusahaan konstruksi besar ataupun individu yang memiliki kemampuan teknis dan sumber daya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajer proyek TI atau project manager, di mana manajer proyek itu memiliki peran sentral dalam proses pengadaan TI. Ia bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan proyek mulai dari perencanaan, pengorganisasian hingga pengendalian. Manajer proyek ini menjadi penghubung antara organisasi pengguna dan vendor penyediaan layanan. Dalam tahap pengadaan, manajer proyek itu bertugas menyusun spesifikasi kebutuhan teknis, memberikan masukan terhadap dokumen, serta memastikan bahwa vendor yang terpilih mampu memenuhi persyaratan proyek. Peran yang keempat yaitu arsitek dan perancang. Arsitek and designer, di mana arsitek dan perancang ini adalah pihak yang bertanggung jawab untuk merancang bangunan ataupun struktur yang akan dibangun. Mereka bekerja sama dengan pemilik proyek untuk memahami kebutuhan dan keinginan klien dan kemudian mengembangkan desain yang memenuhi persyaratan teknis, estetika, dan fungsional. Arsitek itu juga bertanggung jawab untuk membuat gambar desain, spesifikasi teknis, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Selanjutnya yaitu tim pengadaan atau unit procurement, yang dimana tim pengadaan adalah unit yang memiliki wewenang resmi untuk menjalankan proses administrasi dan teknis pengadaan barang atau jasa. Dalam konteks TI itu, tugas mereka menjadi semakin kompleks karena harus memahami karakteristik barang dan jasa TI yang cenderung berupa cepat, memiliki dimensi teknis tinggi, dan seringkali memerlukan kustomisasi. Tanggung jawab utama tim pengadaan mencakup penyusunan dokumen pengadaan seperti Term of Reference, RFP, dan kontrak. Selanjutnya yaitu tim hukum atau legal advisor, di mana peran tim hukum atau penasihat legal sangat penting untuk menjaga agar seluruh dokumen kontrak yang dibuat sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Mereka bertugas untuk mengidentifikasi dan mitigasi risiko hukum yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Tim hukum harus memeriksa setiap klausul dalam kontrak, mulai dari lingkup pekerjaan, tanggung jawab masing-masing pihak, cipta, menyelesaikan sengketa, hingga klausul force majeure. Selanjutnya itu vendor atau penyedia jasa TI, di mana vendor atau penyedia layanan merupakan pihak yang diharapkan menyediakan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Vendor tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek penyediaan barang atau perangkat lunak, tetapi juga dalam hal implementasi, pelatihan, pemeliharaan, dan dukungan teknis, di mana tanggung jawab vendor itu meliputi penyimpanan hasil pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup kontrak, menjaga kualitas produk atau jasa yang disediakan, serta menjalin komunikatif efektif dengan pihak klien.
Selanjutnya itu pengguna air, end user, di mana seringkali peran pengguna air dalam proyek pengadaan TI dianggap kecil, padahal kenyataannya sangat krusial. Pengguna air ini adalah pihak yang nantinya akan menggunakan sistem TI yang dikembangkan. Selanjutnya itu yang ke-9, tim audit internal atau pengawas proyek, di mana tim audit internal ini atau pengawas proyek ini bertugas memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai standar operasional. Selanjutnya yang ke-10 yaitu manajemen puncak atau top manajemen, di mana manajemen puncak berperan sebagai pengarah strategis yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan proyek, pengadaan dan penggunaan sumber daya. Mereka bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, penyediaan anggaran, serta pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan pandangan di antara tim pelaksana. Selanjutnya, adapun tanggung jawab yang harus dilakukan dalam setiap manajemen kontrak itu dan pengadaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan penyusunan kontrak, di mana perencanaan kontrak itu merupakan tahap awal yang krusial dalam manajemen pengadaan TI. Langkah ini mencakup identifikasi kebutuhan organisasi, penetapan ruang lingkup pekerjaan, serta penyusunan spesifikasi teknis yang jelas dan terukur. Yang kedua itu tanggung jawabnya yaitu pelaksanaan dan pengendalian kontrak, di mana setiap kontrak disepakati tahap pelaksanaan dimulai dengan pengawasan ketat terhadap kinerja penyedia barang atau jasa. Selanjutnya tanggung jawabnya selanjutnya itu evaluasi dan penutupan kontrak, di mana evaluasi kontrak dilakukan untuk menilai kinerja penyedia dan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya tanggung jawabnya yaitu pemanfaatan teknologi dalam manajemen kontrak. Transparansi digital itu telah membawa perubahan signifikan dalam manajemen kontrak pengadaan TI. Selanjutnya yaitu etika dan kepatuhan dalam manajemen kontrak. Selanjutnya itu tanggung jawabnya itu pengelolaan risiko dan konflik kepentingan, di mana manajemen kontrak pengadaan TI itu harus mencakup identifikasi dan mitigasi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Risiko seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan kontrak, perubahan lingkup pekerjaan, risiko lingkungan, dan perubahan regulasi harus diidentifikasi sejak awal dan dikelola dengan strategi yang tepat. Selanjutnya itu tanggung jawabnya itu komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok. Hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pemasok sangat penting dalam manajemen kontrak pengadaan TI itu. Selanjutnya itu penilaian dan evaluasi kinerja pemasok, di mana organisasi harus memiliki sistem yang efisien untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasok secara teratur. Yang ke-9 yaitu penanganan perubahan dan amandemen kontrak, di mana selama pelaksanaan kontrak, perubahan atau amandemen mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah. Manajemen perubahan harus dilakukan secara formal dengan dokumentasi yang jelas dan persetujuan dari semua pihak yang terlihat. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa dan penutupan kontrak. Jika terjadi perselisihan selama kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam kontrak seperti negosiasi, mediasi, arbitrase atau litigasi harus diimplementasikan. Setelah semua kewajiban kontrak dipenuhi, proses penutupan kontrak dilakukan dengan penyelesaian semua administrasi yang terkait, termasuk pembayaran terakhir dan dokumentasi penutupan. Evaluasi akhir juga telah dilakukan untuk menilai kinerja kontrak dan pembelajaran untuk proyek berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Safutri dengan NIM 2522048. Nah, di sini saya sebagai pemateri terakhir, di mana saya akan membahas materinya ada 2. Nah, materi pertama itu yaitu tentang metode pemilihan vendor dalam proyek teknologi informasi, dan materi kedua yaitu pengelolaan risiko dalam kontrak dan pengadaan. Nah, masuk kita pada materi yang pertama. Nah, materi pertama itu yaitu metode pemilihan vendor dalam proyek teknologi. Nah, pemilihan vendor adalah salah satu hal yang terpenting dalam aktivitas proyek di perusahaan.
Nah, khususnya kriteria yang mencakup kompleks di perusahaan, meliputi faktor kuantitatif dan kualitatif dalam pemilihan vendor tersebut, terutama pada proyek pemilihan. Nah, memilih vendor IT yang tepat bukan hanya soal mencari mitra kerja, tetapi juga menentukan keberhasilan proyek kita. Nah, selanjutnya yaitu metode umum yang digunakan dalam pemilihan vendor. Nah, metode yang pertama itu adalah Request for Proposal atau RFP. Nah, metode ini digunakan ketika organisasi membutuhkan solusi teknologi informasi yang kompleks dan menyeluruh. Dalam metode ini, organisasi menyusun dokumentasi RFP yang merinci kebutuhan sistem, kriteria teknis, batasan anggaran, serta cara evaluasi. Nah, vendor yang berniat diminta untuk mengajukan proposal lengkap yang mencakup pendekatan teknis, metodologi pelaksanaan, jadwal kerja, dan harga. Nah, proses ini bertujuan memperoleh penawaran terbaik yang tidak hanya kompetitif dari segi harga, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan fungsional dan strategis proyek. Nah, metode RFP sangat cocok digunakan pada proyek teknologi informasi berskala besar, seperti pengembangan pengembangan sistem kostum, implementasi ERP, atau integrasi multi-platform. Nah, selanjutnya yaitu metode yang kedua, yaitu Request for Question atau RFQ. Nah, metode ini digunakan ketika kebutuhan penggadaan telah memiliki spesifikasi yang jelas dan terstandar, seperti pembelian perangkat keras atau lisensi perangkat lunak. Nah, organisasi hanya meminta penawaran harga dari beberapa vendor atas barang atau jasa yang telah ditentukan secara teknis. Nah, vendor kemudian memberikan penawaran harga terbaik mereka. Nah, penilaian difokuskan terutama pada kesesuaian spesifikasi dan harga terendah. Nah, RFQ sangat efektif untuk penggadaan teknologi informasi dengan volume besar dan jenis produk yang seragam karena dapat mempercepat proses seleksi dan mempermudah perbandingan antar vendor. Nah, metode yang ketiga tuh yaitu Request for Information. Nah, metode ini merupakan pendekatan awal yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai vendor mengenai solusi, teknologi, atau pendekatan yang tersedia di pasar. Nah, metode ini biasanya digunakan saat organisasi belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebutuhan atau potensi solusi yang dapat diterapkan. RFI tidak bersifat mengikat dan tidak meminta harga, namun membantu pihak penggadaan memahami tren teknologi terbaru, cakupan layanan vendor, dan inovasi yang mungkin relevan. Nah, hasil dari RFI ini biasanya dijadikan dasar dalam menyusun dokumen RFP atau RFQ yang lebih terarah dan realistis. Nah, metode yang keempatnya yaitu pre-qualification atau prakualifikasi. Nah, metode ini merupakan proses penyaringan awal untuk memastikan bahwa hanya vendor yang memenuhi kriteria umum yang dapat mengikuti proses standar berikutnya. Nah, kriteria tersebut biasanya meliputi pengalaman vendor dalam menangani proyek sejenis, kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, kondisi keuangan yang sehat, serta legalitas perusahaan. Nah, tujuan dari tahapan prakualifikasi ini adalah untuk menghindari risiko kegagalan proyek akibat keterbatasan kemampuan vendor, dan prakualifikasi organisasi dapat lebih mengevaluasi penawaran dari vendor yang memang sudah terbukti kompeten dan kredibel. Nah, metode yang kelima itu adalah
evaluasi berdasarkan scoring. Nah, maksudnya itu metode yang digunakan untuk menilai penawaran vendor secara objektif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan dan dibobotkan sesuai dengan prioritas organisasi. Nah, kriteria umum digunakan meliputi kualitas solusi teknis, harga, pengalaman vendor, metodologi, implementasi, dan dukungan purna jual. Nah, setiap kriteria diberi bobot. Misalnya teknisnya kita beri bobot 40% dan harganya kita beri bobot 30% serta dukungannya 10% kita kasih bobotnya. Nah, kemudian vendor dinilai dan diberikan skor untuk masing-masing kriteria. Nah, skor akhir dihitung dari hasil perkalian skor dengan bobot. Nah, metode ini membantu pengambilan keputusan memilih vendor yang tidak hanya murah, tetapi juga unggul dalam aspek penting lainnya. Nah, metode selanjutnya yaitu yang terakhir e-procurement atau e-tender. Nah, maksudnya itu metode modern dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, termasuk proyek teknologi informasi ini yang digunakan sepenuhnya melalui sistem elektronik. Nah, platform ini atau media ini menyediakan transparansi dan efisiensi dalam proses tender, mulai dari pengumuman, pengunggahan dokumen, hingga evaluasi dan penetapan pemenang. Nah, proses digital ini meminimalkan risiko manipulasi data dan mempercepat waktu pemrosesan. Nah, selain itu, jejak audit yang terekam secara otomatis mendukung prinsip akuntabilitas. Nah, metode ini sangat umum digunakan dalam pengadaan sektor publik, BUMN, dan perusahaan swasta besar yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi kedua, yaitu pengelolaan risiko dalam kontrak dan pengadaan, di mana dapat definisikan bahwa pengelolaan risiko dalam kontrak pengadaan adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, serta pemantauan risiko yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Nah, pengelolaan risiko ini penting untuk mengurangi kemungkinan kegagalan proyek, keterlambatan, pembangkakan biaya, atau konflik hukum. Nah, selanjutnya yaitu adanya tahap utama pengelolaan risiko dalam kontrak pengadaan, di mana dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama tuh identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, strategis dan mitigasi risiko, pemantauan dan evaluasi risiko, serta penerapan teknologi dalam manajemen risiko pengadaan. Nah, kita membahas tahap pertama dulu, yaitu tentang identifikasi risiko. Nah, maksud identifikasi risiko ini yaitu mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang akan terjadi selama siklus pengadaan. Nah, contoh dari risiko itu yang pertama, risiko keterlambatan pengiriman, yang kedua, risiko perubahan harga bahan baku, yang ketiga, risiko kegagalan vendor dalam memenuhi spesifikasi teknis, yang keempat yaitu risiko hukum atau konflik kontraktual, dan yang terakhir yaitu risiko politik dan regulasi. Nah, selanjutnya itu tahap kedua, yaitu analisis risiko. Nah, maksudnya itu yaitu menilai dampak dan kemungkinan yang terjadinya risiko. Nah, bisa dilakukan secara kualitatif seperti tinggi, sedang, rendah, atau berdasarkan kuantitatif. Yang dimaksudnya itu nilai uang atau skor risiko. Nah, contohnya yaitu misalnya kita memiliki risiko keterlambatan pengiriman. Nah, bisa kemungkinan terjadi itu kita beri bobot seperti tinggi, kemungkinannya tinggi. Nah, contoh yang keduanya itu kenaikan harga bahan baku. Nah, kita kasih juga bobotnya misalnya dalam bobot sedang, terus dampaknya tinggi. Terus level risiko keterlambatan pengirimannya sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kenaikan harga bahannya sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu tahap ketiga,
Strategi mitigasi risiko. Nah, maksudnya itu adalah langkah untuk mencegah atau mengurangi dampak risiko terhadap proyek. Nah, strategi mitigasi disesuaikan dengan tingkat prioritas setiap risiko dan umumnya dibagi menjadi 4 pendekatan utama. Nah, yang pertama tuh avoidance, yaitu atau menghindari risiko. Nah, maksudnya itu dilakukan dengan mengubah rencana agar risiko tidak terjadi. Misalnya, memilih vendor yang berpengalaman. Nah, yang kedua tuh adalah recursion atau mengurangi risiko. Nah, maksudnya itu dilakukan dengan menerapkan kontrol seperti uji coba sistem awal agar kesalahan bisa diminimalkan. Nah, yang ketiga tuh transfer atau mengalihkan risiko. Nah, berarti memindahkan risiko ke pihak lain, misalnya lewat asuransi atau kontrak dengan vendor. Nah, yang terakhir itu acceptance atau menerima risiko. Nah, dilakukan jika dampaknya kecil atau kemungkinan terjadinya rendah, sehingga risiko cukup dipantau tanpa ditindaklanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu tahap keempat, pemantauan dan tinjauan. Nah, di sini maksudnya adalah melacak risiko selama proses pengadaan dan peninjauan ulang strategi penanganan secara berkala. Nah, juga mencakup dokumentasi dan pelaporan untuk pertanggungjawaban. Nah, contoh praktik dalam kontraknya yaitu misalnya klausul penalti atau denda jika keterlambatan terjadi. Nah, contoh yang keduanya yaitu force majeure clause untuk risiko tak terduga seperti bencana alam. Yang ketiga yaitu performance bond atau jaminan pelaksanaan untuk mengurangi risiko wan prestasi. Nah, yang contoh terakhirnya itu asuransi proyek untuk memindahkan risiko ke pihak ketiga. Nah, tahap terakhirnya yaitu teknologi dalam manajemen risiko pengadaan. Nah, pada saat ini banyak organisasi yang telah memanfaatkan teknologi untuk membantu pengelolaan risiko seperti kontrak lifecycle management atau CLM dan enterprise risk management atau ERM. Nah, ini sangat membantu dalam mengelola berbagai aspek kontrak dan pengadaan. Nah, beberapa manfaat penggunaan teknologi, misalnya seperti menyediakan data histori, risiko dari proyek sebelumnya. Terus yang kedua, memberikan peringatan otomatis jika risiko terdeteksi. Nah, yang terakhir itu adalah mempermudah dokumentasi mitigasi dan pelaporan ke manajemen. Nah, sekian materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.